Kalau masalah paralel tauhid, kalau antum melihat di situ tidak ada indikasi politiknya, tidak ada maslahat pribadi, ya, dan antum melihat itu ada mensyiarkan kekuatan kaum muslimin, saya tidak melihat ada pelanggaran. Saya pribadi tidak melanggaran, karena ini bukan demo untuk parpol, untuk maslahat pribadi, bukan. Ini untuk menunjukkan kita ini umat Islam bertauhid, kan gitu. Dan ini Nabi SAW seringkali mengajak kaum muslimin untuk hadir di sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan Nabi SAW menyuruh di Idul Fitri itu untuk keluar seluruh perempuan, termasuk yang berhalangan, termasuk orang tua, supaya mereka memperlihatkan jumlah kaum muslimin, gitu kan, jumlah mereka yang banyak. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang menganggap remeh kaum muslimin. Saya tidak tahu niatnya teman-teman ini apa, insya Allah mudah-mudahan baik, gitu kan. Tapi kalau mereka niatnya baik memang untuk menunjukkan itu, dan tidak ada indikasi politik di sini, tidak ada unsur maslahat pribadi, murni karena agama, dan dilihat ini untuk menunjukkan bahwa saya umat Islam punya kekuatan, saya tidak melihat ada masalah di situ. Saya tidak melihat, asal tidak membuat kerusakan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, ya. Jangan sampai ada perempuan yang ikut-ikutan, yang kelihatan auratnya, yang inilah, yang itu tuh jelas pelanggaran syar'i. Tapi kalau berhubungan sama politik, maslahat pribadi, maka ini sama sekali saya pribadi tidak mendukung. Karena pertanyaannya datang kepada saya, ya. Kalau ada teman-teman yang punya ijtihad, Allahu a'lam, saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Bagaimana pendapat dan nasihat untuk situasi di keluarga yang belum bisa menerima kalau salaman tangan antara ipar, sepupu, itu tidak boleh. Berikan gambaran, nasihat, berikan apa adanya, sampaikan. Mau salaman, maaf, saya mengetahui ada hadis Nabi yang tidak boleh. Kata Nabi SAW, saya tidak bersalaman dengan wanita, ya, maksudnya di sini wanita yang bukan mahram. Dalam hadis lain dikatakan seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, gitu kan, lebih ringan baginya dibandingkan dia menyentuh tangan yang bukan halal bagi dia. Maksudnya kulit perempuan atau laki-laki yang bukan halal bagi dia. Ada hadis Nabi. Kita jelaskan. Yang membuat orang bisa menerima itu ilmu, akhi, ilmu ukhti. Sampaikan apa adanya. Memang kita punya argumen kok melakukan, tetapi dalam Islam tidak dilarang menegur, ya. Banyak ikhwat dan akhwat kita tidak salaman, tapi juga tidak menegur. Enggak, menegurnya lain. Nabi SAW itu memberikan salam kepada siapapun di Madinah, termasuk Nabi SAW memberikan salam kepada ummahat, ya, perempuan-perempuan yang ada di Madinah. Nabi SAW kalau lewat memberikan salam kepada mereka. Itu bukan pelanggaran agama. Yang tidak boleh berkhalwat berdua, itu lain. Bahkan Nabi SAW sering kali menziarahi, mendatangi rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini ibunya Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia. Jadi Ummu Hani ini menghadiahkan Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang banyak memberikan hadis, ya. Beliau bukan budak, tapi orang bebas. Cuma Ummu Hani ini merasa saatnya ini Nabi, saya ingin anak saya mengabdi, diberikanlah anaknya. Maka Nabi SAW membalas jasa Ummu Hani, sering datang menziarahi, memberikan salam, menanyakan kabarnya, gitu kan. Tapi Nabi SAW tidak duduk berdua, tidak berkhalwat, gitu kan. Waktu Nabi SAW meninggal, Abu Bakar dan Umar mendatangi Ummu Hani, dan sempat, ya, pada saat Ummu Hani didatangi, Ummu Hani sempat menangis. Lalu keduanya bertanya, kenapa engkau menangis? Dia bilang, saya bukan menangis karena meninggalnya Nabi SAW, tapi saya menangis karena wahyu terputus dari langit. Maka Abu Bakar sama Umar juga ikut menangis. Artinya interaksi itu ada yang boleh dan tidak boleh. Jangan tiba-tiba menjadi kaku sama sekali, kan? Jadi kita harus meletakkan di porsinya, di tempatnya, kan? Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Jadi jelaskan apa adanya, dan insya Allah dengan argumen yang benar. Tapi kita tetap melakukan hal-hal yang dibolehkan, tetap menyapa, tetap membantu, gitu kan. Maka itu tidak ada masalah, insya Allah. Mohon nasihat Ustaz tentang keutamaan menuntut ilmu agar kami istiqomah dan tidak melalaikan menuntut ilmu karena terlalu sibuk mencari nafkah dan rezeki. Ilmu ini, akhi, ilmu syar'i hukumnya wajib. Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Sekali lagi, wajib. Talabul ilm, kata Nabi SAW, faridatun ala kulli muslim. Hadisnya sahih. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama nggak bisa. Baik, saya sibuk cari nafkah Ustaz. Antum tidak bisa hadir majelis ilmu. Banyak fasilitas sekarang. Pasang Walkman di kuping tuh, dengarin. Di HP sekarang nggak usah pakai Walkman. Di HP, kalau misalnya dulu orang masih bawa tape recorder, ini nggak usah. Mungkin MP3, MP4 sekarang banyak alat, banyak teknologi canggih. Kita tinggal dengarkan. Di kantor lagi istirahat, ini itu lagi dagang. Apa salahnya kalau diputar? Di restoran saya sekarang, saya pasangin parabola, putarin TV Roja, putarin TV Wisol, putarin TV Insan. Anak-anak pegawai bisa nonton. Mereka bisa nonton kalau lagi kosong. Putarin tilawah Al-Quran, mereka dengarin. Bisa nuntut ilmu, gitu kan? Jadi masih bisa nuntut ilmu, tidak ada masalah. Di rumah saya bilang sama istri saya, nyalain selalu tuh. Baik itu Wisol, baik itu Roja, baik itu Insan, putarin. Jadi
maaf, teman-teman saudara-saudara muslimah yang membantu kami di rumah itu juga mendengarkan. Jadi mereka sambil kerja mereka dengar. Manfaat ilmu harusnya begitu. Karena memang jangan sisihkan ikhwani dan akhwati, jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Nggak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, nggak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Saya sudah pernah berbagi pengalaman kan. Saya kalau lagi pergi pengajian, 2 jam nih, kayak gini saya duduk 2 jam pengajian. Antara perjalanan pun, itu saya gunakan berzikir atau ngulangin Al-Quran, atau saya dengarkan ceramah. Baik ceramah saya sendiri yang sudah ada, atau saya dengarkan ceramah para masyayikh atau teman-teman dai yang lain, saya dengarin ceramahnya mereka. Jadi kita isi. Setelah itu saya masuk majelis ilmu, saya ceramah 2 jam. Jadi saya merasa terus tercas tuh. Karena kalau terus kita didampingi dengan ilmu, terus terkontrol gitu kan. Bertambah ilmunya, kita bertambah imannya, lebih semangat beramal soleh. Jadi jangan lewatkan. Jangan lewatkan hari tanpa ilmu. Sekali lagi, dengarin, selalu dengar. Sibukkan diri dengan itu, dari pengajian ke pengajian, dari pengajian ke pengajian. Kalau antum habis dengar ceramah, kemudian pindah ke ceramah yang lain, pasti syaitannya bisikin, kan tadi sudah pengajian ustaz. Ndak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya mau ceramah lagi. Kadang-kadang kalau orang masih baru ikut pengajian, belum terlalu tertanam iman kan begitu. Tadi kan sudah ada pengajian, sekarang sudah harusnya hiburan, dangdut gitu kan. Nah ini jadi masalah ini. Ilmunya terkikis tadi gitu kan. Karena begini, jadi memang harus ilmu. Apabila kita masuk atau mengikuti suatu majelis, namun dalam pembahasannya menyinggung dan menyakiti intelijensi atau perasaan dari si penimba ilmu, bagaimana adabnya? Tergantung ya, antum juga jangan terlalu sensitif. Kan itu. Jangan ustaznya lagi bahas masalah riba, wah ini ustaz nyorotin saya nih. Padahal tidak dikenal, antum tidak dikenal. Jangan sampai tadi tersinggung nih gara-gara saya bahas riba nih. Antum jangan terlalu sensitif gitu kan. Ada di pengajian orang baru cerai, ustaznya belum bicara masalah cerai itu begini, wah ini ustaz tahu saya. Dari mana gini, nggak ada yang ngerti kan gitu. Ini jangan sensitif. Kalau memang dia sengaja, insya Allah setahu saya kalau dai itu mengikuti sunnah Nabi nggak mungkin. Saya rasa jauh, kecuali dia bukan penuntut ilmu ya. Dia tahu ada yang hadir lalu disinggung-singgung, itu nggak mungkin. Nabi SAW, kami ini tahu adabnya kalau sedang menegur seseorang. Nabi SAW ajarkan kepada kami, kiai kami, guru kami Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya beliau kalau mau menegur orang tidak menyebutkan nama, cuma mengatakan kenapa ya ada orang seperti ini. Tapi Nabi pernah menyinggung dalam majelis tuh. Karena pernah ada pengumpul zakatnya Nabi SAW, ada namanya seorang sahabat, tapi Nabi, dan dia bilang kebetulan habis mengumpul zakat, dia datang ke Masjid Nabawi, lalu dia bilang, nih zakat kalian yang sudah saya kumpulin, ini bagian saya nih, artinya ini saya dapat nih dikasih orang. Lalu Nabi SAW naik langsung ke mimbar, orang itu masih duduk di situ bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, kenapa ya? Ada orang yang saya tugaskan mengumpulin zakat, dia mengatakan ini zakat kalian dan ini punya saya. Kalau memang betul dia punya bagian, semestinya dia tidak usah bertugas mengumpulin zakat. Duduk di rumahnya zakatnya akan datang kok. Ya, artinya tidak boleh perbuatan seperti ini gitu kan. Tidak ada ceritanya mau terima bayaran gara-gara ngumpulin zakat lalu dipisahin dari uang yang tadinya berkumpul, itu nggak mungkin. Hanya memunculkan kecurigaan dan segalanya gitu. Jadi di sini Nabi SAW ajarin boleh menyinggung tapi tidak menyebutkan nama gitu kan. Tapi insya Allah setahu saya ya umumnya kalau ada pertanyaan atau ada antum hadir di majelis ilmu, jangan terlalu sensitif. Insya Allah tidak ada maksud tujuan untuk menyinggung, untuk menyakiti. Kalau betul-betul ustadz itu tuh selalu kalau antum hadir taunya nyinggung si fulan, apalagi nyebut namanya orang, saya sarankan jangan hadir. Udah ganti ustadznya udah. Nggak perlu, karena akan bermasalah, akan ada masalah, akan muskilah di situ nanti. Karena dia akan terus-menerus menjadikan itu sebagai perilakunya. Ada memang sebagian orang begitu, subhanallah. Mungkin tidak bertakwa sama Allah, dia sering anggap itu nggak apa-apa, sering selalu menyalah-nyalahkan orang. Dan ini konsepnya tidak benar. Allahu a'lam. Menurut saya ini lebih baik jangan ada lah, ya jangan ada. Termasuk juga sekalian saya ingatkan teman-teman kalau hadir di sebuah majelis, yang majelis itu dari awal pertemuan sampai akhir mungkin ilmunya cuma 10%, sisanya cuma nyalain orang. Seperti sekarang ada istilah tahdzir, ingatin ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, sesat, ini sesat. Ya akhi, daripada ente bilang ini sesat, lebih baik ingatin umat tuh, kukunya masih panjang yang hadir tuh. Mungkin dia masih belum betul wudunya, mungkin masih belum betul sholatnya. Sibukkan mereka muslim ini dengan ibadah, maka secara otomatis dia akan nanti tinggalkan yang buruk gitu kan. Itu lebih baik. Allahu a'lam. Adab ketika tempat duduk kita diambil oleh orang lain dalam suatu majelis. Ya kalau antum ikhlaskan silahkan, itu dapat berpahala insya Allah. Tapi kalau antum punya hak ya, datang dan mengatakan maaf ini tempat duduk saya, itu kita punya hak.
Tapi kalau dia tetap tidak mau, ya sudah. Karena dalam Islam kita dilarang bertengkar, ya. Tidak boleh bertengkar. Yang sudah kita bahas pada saat dosa besar, kalau tidak salah yang keberapa tuh, 65, yang masalah berdebat. Udah nggak perlu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, saya akan menjadi pemimpin di tingkat pertama surga. Masih ingat hadisnya itu ya? Tingkat pertama surga. Jadi artinya kita akan bertetangga dengan Nabi SAW. Bagi orang, nanti satu camp sama saya itu, satu komplek bertetangga dengan Nabi SAW di awal surga. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, pertengkaran walaupun dia benar. Udah, kita sudah bicara, ini maaf tempat saya. Oh tapi kan gini-gini, ya sudah, pindah aja sebelah. Gak usah ngotot-ngototan untuk apa. Nanti kalau kita ngotot nyerobot masuk, akhirnya sholat, wah injak-injakan kaki, wah tambah ndak khusyuk sholat. Itu apa, masjid masih luas, alhamdulillah gitu. Ustaz, saya anak muda yang kadang tergelincir kemaksiatan seperti halnya fitnah wanita di akhir zaman ini. Saya meminta solusi dan saran dari Ustaz. Memang wanita itu fitnah, disebutkan dalam hadis. Fitnah bagi memang orang yang menyibukkan diri dengan kaum wanita, kata ulama. Jadi memang dia sering memang sengaja menjerumuskan dirinya di situ. Misal sengaja masih membuka diri kalau ada perempuan yang mau kenalan, dibuka. Karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina, jangan mulai SMS, jangan mulai WhatsApp, jangan mulai kenalan. Kalau sudah mau nikah, minta sama Allah, ya Allah tunjukin saya wanita yang baik ya Allah. Insya Allah Allah akan petunjuk. Nanti tiba-tiba ada kecenderungan, ada cocok dan seterusnya. Bukan saja, karena kalau kita buka percuma. Kalau kita tetap membuka pintu itu akan jadi masalah. Laki-laki juga sebenarnya fitnah bagi perempuan ya, bagi perempuan yang membuka dirinya pada fitnah itu. Sama bahasa saya gitu kan. Jadi saran saya yang pertama adalah antum tutup semua fasilitas yang berhubungan dengan lawan jenis ini, apapun sifatnya. Misalnya interaksi yang sering terjadi, tontonan yang sering menonton, itu memang harus ditutup. Itu yang pertama, tutup dulu. Jadi kalau rumah kita ada yang lubang sehingga angin masuk dan kita rasa dingin, apa yang antum lakukan pertama? Pakai selimut atau tutup lubang dulu? Tutup lubang dulu. Kalau antum pakai selimut masih dingin karena masih terbuka, tutup dulu itu pintu maksiat. Antum leluasa nanti, biar nggak pakai selimut nggak apa-apa, ibadahnya enak tuh, berhentiin dulu itu, karena ini bahaya nih, ini virus berbahaya, gitu kan. Jadi memang harusnya begitu, tutup semua fasilitas itu, jangan ada. Kemudian kalau memang antum sudah sampai pada tingkat merasa akan terjerumus pada perzinahan karena gejolaknya syahwat, kalau sudah punya kemampuan secara kejiwaan menikah, dan menikah dengan orang yang sepadan. Sepadan ini artinya bisa jalan, sejalan. Poster tubuhnya, paras wajahnya tidak jauh, keadaan ekonominya tidak jauh, jenjang pendidikannya tidak jauh. Jadi sepadan, bisa masuk tuh, komunikasinya masuk. Saya pernah kasih contoh, jangan ikhwah gaji 3 juta nikah sama akhwat yang kosmetikanya 10 juta, nggak bakal nyambung, habis uang antum itu gitu kan, nggak bisa. Jadi harus cari yang sepadan, nikah dengan yang sepadan. Kalau juga belum punya kemampuan, oh saya masih kuliah Ustaz, saya masih belum bisa, oh saya masih baru kerja 2 bulan, pengen 1 tahun dulu baru nikah. Baik, sunnah Nabi SAW berpuasa, berbanyak puasa, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, gitu kan, sambil menutup tadi pintu-pintu maksiat, insya Allah akan aman. Yang kedua, terkadang saya dibilang terlalu fanatik dengan agama, jadi saya selalu diejek-ejek oleh siapapun, saudara-saudara dan teman-teman saya. Bagaimana saya menanggapinya dan memperkuat iman saya? Tawan dengan senyum. Kamu alim ya? Alhamdulillah, nggak apa-apa, senyum saja. Apapun orang mau bilang, karena perkataan yang diucapkan oleh orang, cacian kah, hinaan kah, pujian kah, hanya sepanjang lidahnya, nggak bisa apa-apa. Kalau antum diejek-ejek, antum senyum saja, anggap biasa ya. Saya tidak mau gunakan istilah pepatah itu karena kurang bagus ya, yang biasa mengatakan anjing bergonggong kafilah berjalan, nanti kita anggap orang-orang ini anjing, tidaklah gitu kan. Tapi kita mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Firman Allah Subhanahu wa taala yang juga jauh lebih mulia, wa idza, tadi dibaca tuh dalam salat kita sama imam, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong sama orang-orang yang jahil, bisa menjerumuskan qalu salama, ya udahlah terserah kamu, enggak apa-apa, santai aja. Yang penting kita tetap menunjukkan kebaikan. Ustaz, apa hadis raihlah saf pertama walaupun dengan undian? Jadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kalau seandainya, kata Nabi SAW, terjemahnya langsung ya, orang-orang mengetahui yang terdapat di saf pertama dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali mereka saling bertanding, berundi, bersaing, maka mereka niscaya akan melakukannya. Itu hafal hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Apa dalilnya keutamaan saf pertama sebelah kanan, dan jika cuma satu saf, apakah yang harus diisi sebelah kanan dulu, dan kalau sebelah kanan sudah penuh baru diisi sebelah kiri? Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad. Ya, Nabi SAW menyebutkan, bahkan ada dalam hadis Bukhari Muslim masalah fadilah saf awal, gitu kan. Kalau masalah saf kanan ini memang hadis yang tadi saya sebutkan, Tirmidzi, Abu Dawud dan Imam Ahmad menyebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan salam kepada orang yang berada di saf kanan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, beberapa sahabat berkata, kami sangat senang berada di sebelah kanan Nabi SAW, sebelah kanan saf, karena sering kali beliau kalau mengatakan istawu, menghadap ke sebelah kanan saf, gitu kan. Jadi memang begitu penyebutannya. Dan Nabi SAW pada saat menyusun saf, menyuruh berdiri di belakangnya, kemudian mengatur ke sebelah kanan. Itu perintah Nabi SAW memang. Memang saf kanan sampai penuh. Kalau sudah penuh ke kanan, baru diisi ke kiri. Memang sunnah Nabi SAW seperti itu. Jam berapakah utamanya waktu sholat duha dan berapa rakaat? Setelah terbit matahari. Itu yang disunnahkan Nabi SAW. Kalau dalam riwayat dikatakan sampai saat unta merasa teriknya matahari. Ya, jadi intinya naik matahari sudah terbit ya. Itu berarti sudah bisa insya Allah. Kita tidak bisa tentukan jam nih. Karena kadang-kadang kalau musim hujan beda dengan musim panas gitu kan. Kadang-kadang mungkin kalau musim-musim tertentu tuh setengah 7, jam 7 sudah panas tuh, sudah terik, sudah bisa duha. Antum kerja jam 8, boleh duha sebelumnya. Kadang-kadang ada waktu itu mungkin masih mendung gelap. Mungkin jam setengah 7 masih gelap gitu kan. Ada kadang-kadang keadaan seperti ini yang dijadikan patokan adalah terbitnya matahari atau terangnya langit sampai beberapa saat sebelum menjelang duhur. Ustadz, adakah kajian sunnah di Australia di daerah kota Canberra? Saya nggak tahu kalau Canberra ya, tapi kalau di yang saya sudah datang di Melbourne, di Sydney itu ada teman-teman di sana. Nanti mungkin insya Allah saya coba kasih nomor telepon salah satu ikhwah yang ada di Sydney sekarang. Itu mungkin bisa dihubungin dan ditanyain. Saya soalnya tidak tahu apakah memang ini. Saya sebutin nomornya insya Allah, silakan dicatat ini bagi penanya. Namanya Akh Fahmi ya. Nanti tinggal dibilang kalau dari saya insya Allah. Atau bisa ditanyakan ke saudara Akh Faris, nomornya +61 44 9-nya 3 kali 8728 +61 44 93 kali 8728. Kalau yang satu lagi Akh Fahmi ya. Ini soalnya teman-teman yang undang saya ke sana, jadi saya tahunya mungkin mereka bisa punya link ke situ ya. Kalau saudara Fahmi ini +61 42 037 5664 +61 42 037 5664. Sebab Canberra saya tidak tahu ini. Tapi mungkin yang paling dekat dengan Canberra kalau tidak salah Sydney ya. Jika di tempat kita atau luar negeri tidak terdengar suara azan, berdosakah jika seorang laki-laki sholat di rumahnya berjamaah dengan teman-temannya karena tidak terdengar azan? Kalau yang saya tahu tidak terdengar azan di sini maksudnya memang karena tidak ada masjid atau terlalu jauh untuk dijangkau dan tidak terdengar, ini insya Allah tidak apa-apa. Karena Nabi SAW menanyakan kepada Ibnu Ummul Maktum yang sempat orang buta pamit kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid, nggak ada yang pandu, antara rumah saya dengan masjid anda ini banyak binatang buas yang bisa menyerang saya, boleh nggak saya sholat di rumah? Buta, nggak ada pemandunya, banyak binatang buas, rumahnya jauh dari masjid, banyak sekali udurnya nih gitu kan. Maka kata Nabi SAW awalnya, silahkan sholat di rumahmu. Begitu dia mau keluar dari masjid, turun wahyu. Jibril AS datang menyampaikan. Lalu Nabi SAW panggil dia tuh, dipanggil. Ini kebetulan muadzinnya Nabi SAW. Dia sama Bilal, dua-duanya ini muadzin, Ibnu Ummul Maktum. Maka kata Nabi SAW, atas mau nida, kau dengar nggak azan dari rumahmu? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib. Kalau gitu jawab azan itu. Berarti kasuistiknya mendengar azan tolak ukurnya. Tapi ulama merincikan lagi. Kalau azan ini tidak didengar, dalam arti kata memang masjid terlalu jauh, kita nggak tahu alamatnya, gitu kan? Tidak tahu juga mungkin kalau ke sana ada sholat jamaah atau tidak, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak didengar seperti kasus di Australia karena memang tidak boleh mic keluar, maka ini bukan udzur, gitu kan? Karena memang tidak mungkin kita bisa dengar azan di jalanan kalau di Australia. Karena memang tidak boleh, dilarang di dalam ya, suaranya. Maka ini bukan udzur. Bila seseorang berhutang pada bank, salah satu bank untuk PNS, ketika permintaan hutangnya sudah turun di tangannya, namun qadarullah beliau meninggal dan ada perjanjian sebelumnya antara beliau dengan bank. Jika si peminjam meninggal maka hutangnya dianggap lunas. Apakah pada hukum atau di hadapan Allah beliau hutangnya dianggap lunas atau menjadi tanggungan keluarga ahli warisnya? Tentu kalau pemilik piutang sudah memaafkan, ya sudah.
Terlepas dari bank, individu A dan B. A meminjamkan uang kepada si B. Dengan perkataan dari si A, kalau kamu meninggal sebelum lunas, saya anggap sudah selesai. Kata si A, selesai. Si B meninggal berarti sudah tidak ada utang. Sama aja kalau ditarik ke bank ini. Terlepas daripada kita bicara masalah bank itu riba atau tidak ya. Saya mau bertanya, manakah yang membuat orang kafir tidak beriman kepada Allah? Karena Allah telah menutup hati mereka, atau mereka menutup hati mereka? Jadi awalnya mereka menutup hati mereka. Awalnya dari mereka itu. Setelah mereka membangkang, Allah sudah tahu, ditutup sekalian hatinya. Kita lihat contoh kasus kaum Nabi Lut ya. Kaum Nabi Lut itu mereka berbuat homoseksual, didakwain terus oleh Nabi Lut, nggak boleh, haram, nggak boleh, nggak mau dengar, tetap berbuat sampai Allah utus 2 malaikat khusus untuk menyiksa mereka. Waktu malaikat itu pun datang dalam poster manusia, mereka masih mau menghomoi malaikat, masih mau tuh ganggu. Kata Nabi Lut, ini tamu saya, malu kalian. Enggak, Lut, kau tahu apa yang kami mau? Kata Nabi Lut, nikahi anak-anak saya punya anak perempuan nih. Enggak mau. Kau tahu apa yang kami mau? Mau tetap homoseksual. Apa kata para malaikat? Wahai Lut, kami utusan Tuhanmu, mereka tidak akan pernah bisa menjangkau kami. Dan ini ya sudah datang perintah Tuhanmu untuk menghancurkan mereka. Enggak usah khawatir. Dalam 3 hari ini mereka akan merasakan kenikmatan yang mereka sudah rasakan dunia, dari makan, minum, tidur dan segalanya, bercanda. Tapi setelah itu akan datang azab Allah. Kau akan keluar dengan keluargamu kecuali istrimu yang akan juga kena azab, gitu kan? Jadi di sini penyampaian yang disampaikan oleh ya, tadi Nabi Lut AS mendakwai mereka sampai akhirnya mereka menolak. Datanglah para malaikat, karena mereka sudah menolak, mereka tetap mengotot dengan itu, maka Allah akhirnya tutup hati mereka. Selama 3 hari itu sudah nggak bisa bertobat. Memang udah nggak ada lagi yang mau bertobat. Fir'aun begitu juga kan tadi kisahnya. Pada saat memang dia sudah tetap ngotot, ya sudah Allah sekalian. Jadi bermula dari dia.